Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, mantan Rob penjaga klan api berakar di sini. Dan terdapat sepasang sayap burung vermilion yang membentuk sebuah pintu. Di dalamnya ada peti mati emas kaisar suci kuno dan terdapat sebuah gua di baliknya. Bagaimana mungkin orang tidak kaget dengan adegan ini? Siho bertanya dengan kaget. Siho merasa seperti baru saja menemukan sebuah rahasia besar. Beberapa ahli muda berkata di antara mereka, negara api sangat tidak biasa. Rumor mengatakan bahwa beberapa sekte besar memungkinkan murid mereka untuk memasuki tanah leluhur bangsa api untuk mencari sesuatu. Mungkinkah itu rahasia untuk menjadi dewa sejati? Bahkan jika ada hal seperti itu mungkin tidak akan berada di tanah leluhur. Siho pun terkaget dan berkata, apakah kata-kata dari orang-orang ini dapat dipercaya? Siho menarik nafas dalam-dalam dan berusaha untuk dapat melihat ke dalam gua tersebut. Mata individu ilahi Siho mulai bersinar, kemudian berubah menjadi pola dao, kemudian pandangannya langsung menembus ruang di depannya. Mata Siho mulai kesakitan dan meneteskan darah dari matanya. Kemudian Siho meningkatkan kekuatan ilahinya ke tingkat yang ekstrim, karena dia benar-benar ingin melihat kebenaran di dalam gua. Akhirnya Siho dapat melihat garis besar buram dan berkabut. Siho melihat tanah penuh mayat serta banyak senjata yang telah hancur. Hal tersebut tampak seperti medan perang kuno dan suram. Namun dalam sekejap mata apa yang dilihat Siho lenyap seketika. Siho sudah menyelesaikan penyelidikannya. Tiba-tiba salah seorang berteriak dengan lantang. Lady Qianqiang tiba. Ketika Siho melihat keluar, dia melihat seorang gadis muda. Dia jelas bukan dari ras manusia. Ada tanduk giok di dahinya yang tampak seperti tanduk naga tapi cukup pendek, serta mengalir cahaya di sekitar rambutnya. Hal itu yang membuatnya tampak indah dan menarik. Tepat pada saat itu pintu istana didorong terbuka dengan paksa oleh beberapa orang. Beberapa orang masuk dengan ekspresi yang mengerikan. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka telah mendengar bahwa klan awan hitam menjadi lebih kaya dan lebih kuat dari hari ke hari. Dalam beberapa tahun terakhir mereka menghasilkan beberapa jenius yang tangguh. Semua orang menjadi terdiam. Siho secara alami tanpa ragu memberinya perhatian. Jangan mengambil langkah lain, kata Siho. Dia berjalan dengan langkah besar ke arah tempat Lady Qianqiang berada. Semua orang menjadi tercengang. Itu hanya gagak, namun sangat mendominasi. Itu memberi makhluk dari luar daerah ini tamparan di mulut. Jangan memprovokasi aku, atau kakek ini akan memukul kamu sampai kamu berharap kamu mati. Burung merah besar sedih dengan sombong. Jantungnya berdegup kencang karena tidak pernah menyangka bahwa beberapa metode yang diajarkan Baldi kedua akan begitu tepat. Kamu harus mati. Pakar Flaming Bull hendak bergegas maju. Sangat marah sampai seluruh tubuhnya bergetar. Burung merah besar itu sangat muda. Sebuah sayap yang tampaknya tidak berbentuk menghantam Ali Flaming Bull terbang keluar dari istana. Siapa anak muda ini? Apa latar belakangnya? Situasi saat ini membingungkan beberapa orang. Burung di bahunya sudah cukup untuk mengirim Ali Flaming Bull terbang. Raungan panjang terdengar. Itu adalah banteng besar yang seluruhnya berwarna merah darah dan bergegas menuju istana. Haruskah aku mengubah selera aku? Baru-baru ini makanannya terasa agak hambar. Bagaimana kalau aku mendapatkan makanan enak dari sapi gemuk ini? Kata burung merah besar. Burung itu terlalu tangguh membuat Flaming Bull benar-benar terguncang. Terbang Phoenix Cloud. Di kejauhan ahli balap bulu muda dengan darah kaisar mengungkapkan cahaya ilahi yang mendalam di matanya. Itu adalah kemampuan ilahi burung Phoenix Flying Phoenix Cloud. Beberapa orang berteriak kaget dari samping. Anak kecil, kamu lebih baik mengingat kata-kata kakek ini dan berperilaku baik. Kalau tidak, aku
Aku akan memakanmu. Burung merah besar membiarkan makhluk ini pergi dan terbang kembali ke bahu Xiao. Xiao tidak banyak bicara dan terus berjalan maju menuju Lady Qianqian. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh konflik. Para ahli dari luar wilayah ini semua terlihat heran. Mereka semua merasa bahwa pemuda ini tidak sederhana. Burung itu sendiri sudah sangat tangguh, jadi pemiliknya pasti lebih dari itu. Tunggu sebentar. Seorang kultivator dari Black Cloud Rats membuka mulutnya dan berjalan mendekat. Apakah teknik yang berharga itu adalah Flying Phoenix Cloud? Apakah ada kebutuhan bagiku untuk memberitahumu? Burung merah besar itu menunjukkan tatapan jijik padanya. Ketika dia melihat bahwa Xiao tidak memperhatikannya, dia mengeluarkan teknik kabut hitam yang berharga. Cahaya warna-warni merah menyala di mata burung merah besar. Asap hitam mulai melonjak. Dan tidak hanya mengelilingi burung merah besar, itu mencoba menekan Xiao juga. Tiba-tiba cahaya berapi tersebar keluar. Tidak hanya ada api ilahi dari burung Vermilion, ada juga jenis cahaya ilahi lainnya. Pakar dari Black Cloud Rats bergerak mundur. Setengah dari tubuhnya terbakar. Segera setelah itu burung merah besar membentangkan sayap. Dengan cara yang sama memukul mulut dan mengirimnya terbang kembali ke tangga batu giok di bawah. Seluruh tubuh burung merah besar bersinar. Dan cahaya warna-warni merah yang mempesona mekar dari tubuh hitam pekatnya. Ini bahkan membuat Xiao kaget. Makhluk-makhluk dari Black Cloud Rats semuanya mundur dan ketakutan. Wajah mereka memucat. Jangan memprovokasi kakek ini. Jika kamu tidak terburu-buru dan membuat diri kamu langka, aku akan menumpuk kamu semua menjadi gundukan. Ucap burung merah besar. Pada saat ini Xiao sudah tiba di depan Lady Qianqian dan membayar etiket yang tepat sebagai seorang kultivator. Ketika orang-orang dari daerah misterius pertama kali melihatnya datang, mereka semua bermusuhan. Namun setelah melihat gagak di bahunya menunjukkan kekuatan, mereka semua menjadi gelisah dan tidak berani bertindak sembarangan. Lady Qianqian adalah salah satu dari 10 keindahan wilayah misterius dan sangat terkenal. Sepertinya aku belum meminta namanya kepada saudara ini, ucap Lady Qianqian. Wajahnya yang seperti giok putih besi membawa senyum lembut. Dia sepertinya agak ingin tahu tentang pemuda yang agak kuat ini. Aku telah mendengar sebelumnya bahwa wanita itu adalah kecantikan surgawi dengan gaya dan bakat luar biasa. Bulan di wilayah misterius. Hari ini aku bisa melihat bahwa itu adalah reputasi yang memang layak, ucap Xiao tersanjung. Aku khususnya tertarik pada wilayah misterius dan mendengar bahwa ada banyak gunung, kuil, dan perbendaharaan yang terkenal. Aku selalu ingin mengunjunginya sendiri, ucap Xiao memulai percakapan. Keduanya mulai mengobrol, dan keduanya tersenyum di wajah mereka. Mereka tampaknya berhubungan baik. Tepat pada saat ini pintu-pintu istana meledak terbuka, dan beberapa ahli muda berjalan masuk. Salah satu dari mereka memiliki penampilan yang sangat mengesankan. Kepala rambut ungu bertebaran di pundaknya, dan kilatan cahaya dingin keluar saat dia membuka dan menutup matanya. Kamu siapa? Bahkan orang sepertimu berani duduk di sebelah wanita itu. Pergilah. Semua orang menjadi terdiam. Ini terlalu sombong dan kejam. Bahkan Xiao mengungkapkan cahaya dingin di matanya. Sejak dia meninggalkan desa, dia belum pernah bertemu seseorang yang memarahinya seperti ini. Orang ini sangat tidak terkendali dan agresif. Apakah kamu tidak mendengarnya? Ucap seseorang berkata dari samping. Dan jelas bahwa pemuda ini sedang mencoba untuk naik momentum. Kalian semua sudah selesai. Burung merah besar berteriak. Xiao melotot keluar. Dan tubuhnya meledak dengan aura mengamuk hanya dalam sepersekian detik. Beberapa individu merasakan darah dan ki mereka berputar-putar tak terkendali di dalam diri mereka. Semua orang menjadi kaget. Tuan Gagak itu memang hebat. Kamu yang selesai, ucap pemuda itu dengan berteriak. Kamu, ucap pemuda itu berteriak dengan marah. Xiao mengelurkan tangan dan menunjukkan tempat di antara alisnya dan memeriksa lautan kesadarannya. Dia tiba-tiba mengerti mengapa dia berani bertindak begitu sombong. Jadi sepertinya kamu berasal dari Gunung Abadi.
Meskipun jumlahnya tidak besar, mereka adalah tuan kuno yang menyaingi sekte penyulingan surga dan sekte surgawi. Ucap Shihao tertawa dingin. Segera setelah itu pikirannya bergetar lagi, karena dia menerima berita penting lainnya. Setelah kakeknya Dewa Iblis Besar memasuki wilayah misterius, dia akhirnya memasuki Gunung Abadi. Apa? Shihao sangat terkejut. Gunung Abadi mungkin terhubung ke orang tuanya. Dia dengan hati-hati menyelidiki lautan kesadaran pemuda ini, dan wajahnya terus menjadi mendung. Orang yang sombong dan tiran ini bahkan mungkin memiliki hubungan darah yang sangat samar dengannya. Kamu berani bertindak melawanku? Ketika pemuda itu dibebaskan, dia memelototinya dengan marah dengan mata yang ganas. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan mendisiplinkanmu dengan benar di tempat orang tua kamu. Ketika Shihao selesai berbicara, dia menariknya dan mulai menampar wajahnya berulang kali. Semua orang menjadi tercengang. Apakah pemuda ini menjadi gila? Apakah dia mencoba untuk membuat dirinya terbunuh oleh Gunung Abadi? Ucap orang-orang di sekitarnya. Lepaskan aku! Pemuda itu berteriak dengan keras dan wajahnya penuh kemarahan. Shihao membawanya dengan senyum dingin di wajahnya. Jika orang ini benar-benar kerabatnya yang jauh, maka dia harus memberinya disiplin yang sangat baik. Terutama karena dia bahkan tidak tahu pasti apakah ini benar. Ini adalah tamparan yang jelas di wajahnya. Lebih dari 10 tamparan berurutan. Mulut dan hidung pemuda itu berlumuran darah. Shihao mengangkat kepalanya. Domain yang tidak terlihat muncul. Semua orang terjebak dan digantung di udara. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian dia menghela nafas panjang. Angin kencang melonjak. Dan orang-orang ini merasa seolah-olah beban yang luar biasa menghantam tubuh mereka. Suara tulang patah pun terdengar. Semua orang menjadi takut. Seberapa buaskah orang ini? Dia tidak menggerakkan tubuhnya. Dan hanya gelombang energinya sudah cukup untuk menjebak orang-orang ini. Nafas udara darinya dapat mematahkan tulang mereka. Dengan hong terdengar suara mulai bergetar. Orang-orang ini memulihkan kebebasan mereka dan jatuh ke lantai. Mereka semua berteriak keras kesakitan. Seluruh tubuh mereka kesakitan. Dan mereka tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Mereka semua ketakutan. Seberapa tinggi kultivasi ahli muda ini? Wajah pemuda di lengan Shihao memucat. Shihao memberinya tamparan besar baginya. Dia menatapnya dan berkata, "Kamu tidak mendengarkan ajaran atau mengikuti contoh yang baik. Kamu kehilangan muka bahkan untuk orang tua kamu." Semua orang menjadi terpana. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, ini seperti senior yang mendisiplinkan keturunan. Itu terlalu mendominasi. Apakah dia benar-benar tidak takut pada Gunung Abadi sama sekali? Pemuda itu marah dan wajahnya penuh amarah dan penghinaan. "Kamu berani menyembunyikan dendam?" Ucap Shihao memukul mulutnya lagi dan hampir membuat rahangnya patah. Dia kemudian mengayunkan lengannya dan melemparkannya keluar istana. Tubuhnya jatuh menuruni tangga batu giok. "Kamu masih tidak membuat dirimu langka," ucap burung merah besar itu berteriak. Dia mengembalikan kata-kata pemuda itu kembali kepada mereka. Mata indah Lady Qian berkedip saat dia melihat Shihao. Seolah ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihatnya. Dia mengungkapkan ekspresi tertarik dan berkata, "Saudaraku, kamu telah memprovokasi bencana besar. Aku menyarankan kamu untuk segera pergi. Kalau tidak, orang-orang dari Immortal Mountain pasti akan membuat segalanya menjadi sulit bagimu. Meninggalkan, itu bukan gaya kami." Burung merah besar mengangkat kepalanya dan berkata. Shihao tampak sangat tenang tanpa mengatakan apa-apa. Dia benar-benar tidak takut sama sekali. "Jika kamu menatap kakek ini lagi, aku akan mengalahkan kalian semua sampai mati," ucap burung merah besar itu mengancam. "Saudara bela diri, siapa sebenarnya kamu?" ucap pemuda ras bulu dengan darah kaisar berbicara. "Kamu tidak cukup menjadi lawanku," ucap Shihao dengan tenang. "Kalian semua bisa memanggilku kakek burung," ucap burung merah besar. Hal ini membuat makhluk-makhluk dari luar wilayah ini terdiam. Shihao tidak memiliki kesan yang baik tentang ras ini.
Mereka berusaha mencari petunjuk tentang dia melalui Huo Ling-er untuk menginterogasinya. Mereka benar-benar memandang diri mereka terlalu tinggi. Kamu salah. Kakek inilah yang memberi mereka pelajaran. Ucap burung merah besar berbicara. Xiao berdiri dan melihat gumpalan asap hitam. Kamu berani bergerak melawanku. Hanya dalam sepersekian detik istana dengan formasi besar yang terukir di atasnya hancur berantakan. Mata cerdas Lady Qian berkedip dengan cahaya warna-warni saat dia menatap punggung Xiao. Xiao berjalan maju. Dia seperti raja ilahi. Seluruh istana dikunci menetralkan bahaya yang mengancam kehancurannya. Dia menatap pemuda unik di depannya. Ketika langkah pertamanya turun, pihak lain sudah tidak bisa membantu tetapi mundur. Pada saat yang sama kabut hitam menghilang. Ketika langkah kedua Xiao turun, darah mengalir keluar dari mulut Ali dari ras awan hitam. Ketika Xiao mengambil langkah ketiganya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan banyak darah. Semua orang ketakutan. Semua orang merasa ngeri. Kekuatan macam apa ini? Jenius yang meningkat dari ras awan hitam bahkan tidak bisa menghentikan 3 langkahnya. Xiao terus mengambil langkah maju. Namun dia mengumpulkan auranya dan meninggalkan istana yang megah begitu saja. Dia sangat muda, namun dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Terlepas dari 2 stone, wilayah Westerland sebenarnya memiliki pahlawan yang menyilaukan ini. Mungkinkah dia itu batu kecil? Ketika kalimat ini diucapkan, semua orang menjadi terkejut. Mereka semua bergegas menuju gerbang istana, tetapi pemuda itu sudah menghilang. Beberapa hari kemudian, para pangeran negara api keluar dari pengasingannya. Scene berganti. Para pangeran negara api keluar dari pengasingannya. Dia mengundang berbagai ras dari luar wilayah ini ke halaman kekaisaran. Apakah orang itu benar-benar muncul? Ucap Huo Ling berkata pada dirinya sendiri. Orang-orang dari Gunung Abadi telah datang. Ini adalah warisan abadi yang tidak dapat diprovokasi. Ucap seseorang berkata dengan lembut sambil melihat ke depan. Apakah kalian tidak mendengarnya? Setelah 1,5 tahun batu kecil itu mungkin muncul lagi. Ucap seseorang berkata dengan suara yang rendah. Batu kecil dari pertempuran antara 2 saudara batu itu akan datang. Informasi ini segera membangkitkan keributan besar. Tiba-tiba banyak yang mengerti mengapa para pahlawan dari luar daerah ini datang. Semua orang memiliki perasaan bahwa mungkin ada air besar yang sedang diseduh. Begitu batu kecil itu muncul, siapa yang bisa melawannya? Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.